Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz di Power Breakfast. Dan berikut kami tampilkan terlebih dahulu beberapa agenda ekonomi dan emiten dari luar dan juga emiten dari dalam negeri. Yang pertama pemirsa, dari kawasan Asia ada libur Hari Anak di Jepang, kemudian ada libur Hari Anak juga di Korea Selatan. Kemudian dari Indonesia ada PDB Indonesia year on year dan kuartal 1, penjualan retail Singapura year on year dan juga bulan Maret. Indeks manajer pembelian atau PMI jasa Caixin China di bulan April. Dari Eropa pemirsa ada penjualan retail year on year, month on month dan juga di bulan Maret. Kita beralih ke dalam negeri, ada emiten pemirsa ya, di mana XCL, GTBO, Inco, KMTR, KRYA, LINK, PKPK akan melangsungkan RUPS, ASGR, pembayaran dividen tunai, kemudian CMRY juga pembayaran dividen tunai, ASII X dividen tunai, INDI X dividen tunai, demikian juga dengan MCOL, MFIN, kemudian ada MLPT, dan yang terakhir ada BBKP akan DPS HMETD, sementara MLPT pemirsa dan MFIN adalah X dividen tunai. Jadi beberapa agenda yang layak untuk Anda cermati pemirsa untuk perdagangan hari ini. Dan kita ke Bursa Asia. Indeks harga saham gabungan pemirsa bertahan hingga akhir perdagangan hari Kamis sore. IHSG naik 31 poin atau 0,46% ke posisi 6.844. Sektor energi di posisi terlemah turun sebesar 0,8%. Sektor teknologi terkuat naik 1,38%. Sementara itu pemirsa, update dari Bursa Asia, di mana Nikkei dari Jepang, Kospi dari Korea Selatan ini libur. Straits Times bergerak melemah 0,07%, Hang Seng Hong Kong berbalik arah mengalami penguatan 0,56%. Demikian pemirsa, review singkat seputar pembukaan dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Dan untuk membahas pemirsa seperti apa sih strategi untuk mengantisipasi net sell asing yang sudah terjadi sepekan terakhir ini, kita akan berbincang bersama dengan Pak Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research dari FIC Sekuritas. Selamat pagi Pak Wisnu. Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Pak Wisnu, bagaimana mencermati kondisi dari Amerika Serikat, di mana selain kita merasa First Bank masih baru banget gitu ya, baru hari Minggu kemarin gejolaknya kemudian diakuisisi oleh JP Morgan gitu. Sekarang ada lagi nih PacWest, dan kayaknya bank-bank lain juga banyak yang akan mengikuti karena tingginya ketidakpercayaan dari para nasabah di bank-bank yang cukup kecil begitu ya, dan rata-rata memindahkan dananya ke bank yang lebih besar sehingga likuiditas di bank-bank kecil tersebut ini mengering begitu. Gimana tanggapan Anda? Ya, kami melihat memang untuk eksternal, terutama dari Amerika Serikat, ini cukup worry ya. Yang kalau kita lihat investor ataupun nasabah, mereka lebih pilih akhirnya tarik uang gitu ya untuk dipindahkan ke aset-aset yang lebih safe haven gitu ya. Yang kalau kita lihat mungkin bisa kita cermati seperti emas, yang kalau kita lihat year to date naiknya juga year on year bahkan di atas 8%, which is ini memang pola-pola yang terjadi di Amerika sana. Terus kita lihat juga ada krisis utang yang kalau kita lihat 1 Juni Amerika itu menurut Janet Yellen gitu ya. Janet Yellen ini punya potensi terjadi gagal bayar. Nah, kalau kita bisa melihat memang dari eksternal ini cenderung katalisnya negatif, Mbak Brisna. Oke, cenderung katalisnya negatif. Tapi seberapa parah sih Anda melihat kondisi Amerika Serikat saat ini yang banknya banyak yang sudah menginformasikan ini dalam momen yang kritis, tetapi ada juga analis yang mengatakan ini adalah kondisi yang paling mild lah dibandingkan dengan kondisi yang mungkin akan terjadi jika suku bunga dari Amerika Serikat ini tidak dinaikkan, yang sejak Maret 2022 kalau nggak salah ya sudah 10 kali mengalami kenaikan beruntun. Ya, memang sekarang The Fed itu dalam posisi yang menurut pandangan saya itu cukup sulit ya. Artinya maupun tidak dinaikkan atau dinaikkan itu sama-sama semuanya punya risiko. Tapi risiko yang paling minim itu adalah menjadi pilihan yang cukup baik. Makanya
pada pertemuan kemarin The Fed memutuskan untuk menaikkan 25 basis point menjadi 5,25 karena khawatirnya terjadi tarik dana yang cukup lebih besar lagi gitu ya di perbankan Amerika. Cuman kalau kita bisa lihat memang kepercayaan publik terhadap perbankan, nah ini bisa dibilang merupakan level yang cukup rendah untuk di Amerika Serikat. Sehingga kalau kita bisa lihat harga saham perbankan di Amerika Serikat itu mengalami koreksi yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir gitu, Mbak Bisa. Oke, dampaknya ke pasar Asia, khususnya Indonesia akan seperti apa? Kalau kemarin kayaknya sudah mulai terdampak tuh, ada industri penerbangan di India begitu ya, yang kayaknya ada komponen gitu yang tidak bisa diperoleh dari Amerika karena kondisi Amerika juga sedang bermasalah begitu. Jadi kan ini bisa berimbas ke negara-negara lain terkait dengan ekspor impor. Nah, kira-kira investor memandang hal tersebut untuk market regional seperti Indonesia ini bagaimana? Apakah cenderung akan melakukan penarikan dana atau bagaimana? Ya, kalau kita cermatin memang masuk di bulan Mei, investor sebenarnya lebih cenderung wait and see ya, terutama mencermati data-data ekonomi yang sudah rilis, laporan keuangan emiten yang kalau kita cermatin untuk domestik sendiri sebenarnya untuk perbankan sebenarnya masih bagus ya, bahkan BI sendiri memproyeksikan penyaluran kredit tumbuh di atas 11% gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara regional, nah ini sebenarnya risknya cukup tinggi ya, terutama kalau kita lihat tensi geopolitik juga masih akan cenderung tereskalasi naik. Kita bisa cermatin misalkan seperti di Sudan kemarin yang ada proksi Rusia vs Amerika Serikat, kemudian jangan lupa juga resiko yang ada di Taiwan dan Cina. Dan kalau kita lihat sendiri juga Laut Cina Selatan naik. Tentu ini juga akan mempengaruhi ekspor impor juga. Jangan lupa juga ada de-dolarisasi yang kalau kita lihat trennya itu semakin masif gitu ya, terutama di bridge yang bahkan akan menciptakan mata uang baru untuk supaya tidak tergantung dengan dolar. Saya merasa itu, Mbak. Oke, jadi cenderung asing akan net buy masuk ke pasar domestik atau bagaimana? Ya, kami melihat lebih cenderung wait and see ya. Makanya beberapa hari terakhir itu asing melakukan net sale secara memang belum terlalu masif ya, tapi trennya sudah mulai terjadi, terutama 3 hari terakhir di minggu-minggu inilah. Yang hari ini misalkan ada rilis data pertumbuhan ekonomi yang konsensusnya 5,95, which is ini lebih rendah dibandingkan kuartal 1 2022. 2022 lalu yang di 5,01. Oke, berarti proyeksinya pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 ya? Ya, betul. 2023 ini yang akan rilis hari ini ya? Ya, betul. Itu sebesar proyeksi dari ekonom ataupun Mas Wisnu berapa? Ya, kami melihat di 5,95 ya, sejalan dengan konsensus ekonomi ya, yang memang Oke. data-datanya tidak terlalu bagus. Ini menjadi kalau kita lihat di awal pekan kemarin, makanya ISG kita terkoreksi cukup dalam. Oke, Nah, 5,95 dan ini lebih rendah dari 2022 periode yang sama. ya betul. Oke, kita tunggu nanti rilisnya begitu ya. Kalau ternyata di atas konsensus atau di atas periode yang sama 2022, ya harusnya positif ya untuk market kita. Tentu sangat positif ya, tapi memang konsensus sudah memproyeksikan bahwa akan lebih rendah gitu ya. Bahkan kalau kita lihat banyak lembaga-lembaga juga memproyeksikan memang karena ada pelambatan ekonomi global juga, Mbak Prisa. Jadi otomatis ekonomi kita juga terkena dampaknya gitu ya. Oke, Mas Wisnu, year to date sebenarnya asing masih membukukan net buy 13,59 triliun rupiah di pasar reguler, all market 18,52 triliun rupiah. Kalau kita tarik lagi pemirsa ya, 3 bulan misalnya, asing juga masih net buy 17,18 triliun rupiah dan all market 23,04 triliun rupiah. Tapi 1 minggu terakhir ini yang tadi kita bahas bersama dengan Pak Wisnu gitu ya, sudah mulai nih 53,58 miliar rupiah keluar atau net sell di pasar reguler. Tapi untuk all market masih membukukan net buy 218,92 miliar rupiah untuk 1 minggu terakhir. Nah,
Kira-kira bisa berlanjut nggak ini, Mas Wisnu, net Ya. sale-nya? Potensinya ada ya, terutama ada istilahnya sell on May ya, yang kalau kita lihat ini cukup memberikan kekhawatiran tersendiri. Terutama kemarin kami cermati rilis laporan keuangan F45 yang ternyata banyak emiten, terutama di infrastruktur seperti tower itu yang mengalami penurunan kinerja. Terus kita juga coba lihat di apa namanya batu bara yang banyak ternyata growth-nya sudah tidak seperti 2022. Nah, ini tentu yang tadinya sangat diuntungkan di 2022, di 2023 sudah mulai adanya pelambatan-pelambatan. Oke, Nah, kami rasa itu, Mbak. berarti masih ada potensi pelemahan lebih jauh karena didukung oleh laporan keuangan dari sektor-sektor yang tadinya menjadi penopang justru berbalik arah di kuartal 1 2023 ini mengalami tekanan bahkan ada yang sampai rugi begitu ya. Nah, strateginya bagaimana nih Pak Wisnu? Apakah kita lebih baik buy on weakness di tengah kondisi lagi melemah ataukah sebaiknya kita switching? Kita akan lihat terlebih dahulu ya pemirsa saham-saham rekomendasi dari Mas Wisnu atau Pak Wisnu begitu ya. Sambil kita menanti grafisnya nih pemirsa, saya akan bahas satu persatu. Berdasarkan data yang kami himpun nih, ada IPCM, S Hardware, MNCN, dan juga BMRI. Apa yang menarik dari saham-saham ini dan strateginya bagaimana? Ya, kita lihat seperti IPCM ini kan merupakan perusahaan yang berkaitan dengan logistik juga ya di area pelabuhan. Jadi kalau kita bicara logistik sebenarnya sangat baik sekali gitu ya untuk IPCM ini. Dan kalau kita lihat penopang growth ekonomi di 2022 lalu itu adalah sektor transportasi, terutama logistik. Nah, ini sangat menarik untuk IPCM. Bisa dilakukan pembelian target price kami di 310. Kemudian ada S Hardware atau ACES. Nah, kalau kita lihat 2002 lalu tidak terlalu bagus, tapi di kuartal 1 2023 itu sudah mulai ada perbaikan kinerja. Which is kalau kita bicara harga saham juga, harga sahamnya sudah terkoreksi cukup signifikan, lebih dari 70% dari peak-nya di tahun sebelumnya. Di level-level di 464 ini sebenarnya sudah sangat murah, makanya kami target price yang cukup rasional itu di 600 Mbak Prisa. Oke, Kemudian target price di 600 untuk S Hardware. Lastnya tuh di 464 begitu ya. ya betul. Jadi kita masuknya di posisi-posisi berapa current price? Di current price pun boleh atau mau tunggu turun juga boleh. Level-level saat ini sangat-sangat menarik Mbak Prisa. Sangat menarik. Secara teknikal pola apa yang terbentuk oleh S Hardware? Ya, kalau kita lihat sebenarnya level-level saat ini tuh di area support yang kalau kita lihat tekanan jualnya sudah mulai 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 turun, bahkan dari volume itu sudah menunjukkan volume up, price up. Jadi ini sudah sangat menarik kalau kita lihat dari do teori ya. Oke, S Hardware ini dalam satu minggu terakhir mengalami kenaikan 4,04% dan Anda masih rekomendasikan S Hardware saat ini dengan support pertama di 456 ya. Kemudian support kedua di posisi 450, resisten pertama di 474, resisten kedua di 480. Kemudian ada target price di 600, cut loss kalau turun di bawah 440, rekomendasinya adalah trading buy. Berikutnya ada MNCN. Ya, menarik ini MNCN juga sama sebenarnya. Emiten ini sudah terkoreksi cukup dalam ya, yang tadinya di level 1000-an sekarang menjadi 595. Terus kalau kita lihat saat ini di level-level support gitu ya di 580, 590, bahkan sampai 600 pun kita masih bisa lakukan pembelian untuk MNCN. Kalau kita compare dengan kompetitornya seperti SMA yang kuartal 1 SMA turun kinerjanya lebih dari 70%, tapi SMA hanya turun tipis. Nah, ini artinya MNCN ini lebih solid gitu ya secara kinerja perusahaan. Jadi kami melihat masih sangat menarik untuk MNCN. Masih sangat menarik untuk MNCN. MNCN ini kalau saya cermati berdasarkan data RTI kemarin tampaknya mengalami kenaikan ya.
Oke, kayaknya masih sideways di Iya, betul, posisi masih sideways. 595. Apa yang menarik dari MNCN secara fundamental ataupun juga teknikal? Ya, kalau secara fundamental kan emiten ini kan merupakan market leader ya, terutama untuk market share televisi ya. Terus kalau kita bicara teknikal, emiten ini juga saat ini sedang sideways. Sideways-nya ini posisinya sudah koreksi cukup signifikan. Artinya ada peluang terjadinya kenaikan ini cukup tinggi Mbak Prisa dibandingkan peluang koreksinya. Yang kalau kita lihat secara teknikalnya MACD sudah mulai menunjukkan tanda penguatan ya. Jadi ini sangat menarik untuk MNCN ya. Oke, MNCN boleh di-buy di current price? Boleh, boleh. Current price ya boleh dilakukan pembelian di 595, ada support di 580, support kedua 570, resisten pertama 620. Kalau misalnya bisa berlanjut dari posisi saat ini bisa ke 520. Kemudian Anda cermati lagi di 640, target price-nya adalah 800. 800 ini kira-kira kita hold berapa lama? Ya, bisa middle to long term ya. Ini cukup menarik. Cut loss-nya di Artinya, 560 ya. iya, betul. Oke, cut loss di 560, sekarang masih 595. Baik. Lantas ini yang direkomendasikan adalah juga trading buy ya untuk MNCN. Kemudian banking, ada Bank Mandiri. Kenapa Bank Mandiri dari sekian banyak bank? Iya, Mandiri ini termasuk yang kita lihat secara kinerja kuartal satunya bagus Mbak Prisa. Jadi kalau kita coba lihat, misalkan kinerja kuartal satunya naik laba bersihnya 25%. Terus di saat yang sama, Mandiri ini salah satu lewat Livin-nya itu merupakan banking yang kalau kita lihat jumlah penggunanya bisa dibilang paling banyak di Indonesia. Dan kalau kita lihat peta transaksi digital itu dari tahun ke tahun terus naik dan Mandiri berhasil menyesuaikan atau melakukan strategik yang istilahnya ambiguity-nya tepat gitu ya. Dan kami melihat jika sudah punya Mandiri itu bisa di hold ya untuk target terdekat itu di level 6.400. Jika belum punya ataupun mau trading pun sebenarnya di saat ini pun kita bisa lakukan pembelian gitu ya. Tentu dengan batasnya risiko jika Mandiri turun di 4.900. 4.900 batasi resiko, jika turun di posisi tersebut artinya keluar dulu gitu ya. Ya, betul. Oke, dalam 1 minggu terakhir turun tapi nggak terlalu banyak, hanya 0,5%. 3 bulan terakhir masih positif 3,76%. Memang seslow itu ya Bank Mandiri? Iya, betul Mbak Prisa. Karena secara harga juga biasanya kalau harga saham di atas 1.000 itu memang pergerakannya cenderung lebih lebih lambat gitu ya dibandingkan harga saham yang di bawah 1.000. Oke, tapi Anda katakan bahwa masih ada target price kalau mau di hold agak lama itu di 6.400, cut loss di bawah 4.900. 6.400 ini bagi yang mungkin baru berinvestasi begitu ya, cocoknya di hold berapa lama sih kalau misalnya perbankan itu minimal? Iya, ya tentu kalau minimal selama mungkin ya kalau kita bicara perbankan ya karena eh, Mandiri ini kan masuk LQ45 juga, terus dia BUMN setiap tahun konsisten bagi dividen. Dan ini sebenarnya kalau perbankan itu kan sebenarnya benchmark dari growth ekonomi ya. Selama kita yakin bahwa ekonomi Indonesia itu masih akan baik-baik saja, biasanya perbankannya juga pasti akan sangat baik-baik aja. Nah, Oke. tentu semakin long term, biasanya risknya akan semakin rendah, Mbak Prisa. Baik, kami tampilkan ya pemirsa bagi Anda yang ingin melihat data selengkapnya terkait dengan saham pilihan pada pagi hari ini. Berikut adalah grafis saham pilihannya. Kami review kembali pemirsa ada IPCM dengan support di 268, resisten di posisi 280, kalau itu tercapai bisa ke 290. Target price-nya pemirsa adalah di 310, cut loss di 256. Kemudian mungkin bisa kita simak grafisnya ya, ada S Hardware pemirsa ya. Direkomendasikan trading buy dengan support di 456. Kemudian resisten pemirsa di 474 dan target price di posisi 600, cut loss di posisi 440.
Berikutnya pemirsa ada MNCN yang direkomendasikan juga trading buy dengan support pertama di 580, kemudian pemirsa ada resisten pertama di 620, target price di 800, ini cut loss kalau turun di 560. Ya, ini dia grafisnya ya. Trading buy. Kemudian yang terakhir ada Bank Mandiri. Direkomendasikan tadi sudah kita bahas, support pertama di 5.100, resisten di 5.350. Ini bisa ke 5.500 kalau 5.350 terlampaui. Target price-nya di 6.400, cut loss di bawah 4.900 juga trading buy. Oke. Mas Wisnu, dalam kondisi seperti sekarang ini di mana asing mulai net sell satu pekan terakhir tapi masih kecil begitu ya, mungkin ya gejolak dari global juga mempengaruhi dan masih menanti rilis dari pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2023 hari ini lagi dalam ketidakpastian begitu, kemudian masih banyak rilis dari earnings emiten begitu ya, ada yang di atas ekspektasi, banyak juga yang labanya turun bahkan rugi. Strateginya bagaimana sebenarnya untuk jangka pendek? Apakah kita buy on weakness, tambah posisi, atau kita switching? Ya, tentu bisa dilakukan elaborasi dari strategi-strategi tersebut, Mbak. Terutama misalkan kalau kita lihat kinerja emiten yang sudah kita hold itu ternyata mengalami penurunan. Terus kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 1 yang justru cenderung positif, nah itu kita bisa switching ke saham-saham sektor tersebut. Seperti kalau kita lihat sektor-sektor yang cukup menarik itu sebenarnya seperti consumer non cyclical, kemudian banking yang sepanjang kuartal 1 tahun ini kinerjanya cukup baik ya. Tapi untuk Menara itu misalkan kita lihat secara laporan keuangan sudah mengalami penurunan kinerja, bahkan ada emiten-emiten yang bergerak di telekomunikasi misalkan seperti Buka, Goto yang masih rugi. Nah, kemudian emiten-emiten pakan ternak seperti Cepin, Java yang kalau kita lihat kuartal 1 kinerjanya turun. Nah, tentu ini cukup patut kita hindari. Tapi yang perform kita bisa lakukan pemulihan secara bertahap. Oke, tadi Anda sempat menyinggung sedikit mengenai Goto ya. Kemarin ini Goto naik 9% dalam satu hari dan sektornya memimpin kenaikan 1,3%. Sementara energi memimpin pelemahan. Nah, pagi hari ini di pre-opening pemirsa 1 menit lagi menjelang pembukaan perdagangan, itu bursa sudah merah 0,23% di 6828. Dan saat ini pemirsa kami tampilkan terlebih dahulu informasi pembukaan perdagangan sesi 1 pada hari Jumat atau jelang akhir pekan. Indeks harga saham gabungan pemirsa melemah 0,43% atau 29 poin di 6.815. Dan pelemahan dari indeks harga saham gabungan pada pembukaan pagi hari ini lebih rendah dari penutupan di akhir sesi sore kemarin di mana IHSG di 6844, pagi hari ini turun lagi di 6816. Dan berdasarkan data RTI yang kami tampilkan di layar pemirsa, Anda bisa mencermati beberapa saham yang menjadi top gainers dan top losers. Di antaranya pemirsa ada Aman naik hampir 20%, kemudian HAJJ, HRTA, BBRI, kemudian ada Java S Hardware yang merupakan rekomendasi dari Mas Wisnu juga masuk dalam top gainers yang kami capture beberapa waktu yang lalu atau berdasarkan data RTI berikut. Kemudian pemirsa losersnya adalah saham blue chip seperti ASII, kemudian ada saham seperti ITMG, kemudian ada Adaro pemirsa ya, PTBA, MDKA, UNTR, dan BCA. Itu dia beberapa saham yang menjadi top losers dan cukup signifikan pelemahan dari Astra International. Ini melemahnya pemirsa 7%. Oke, kita akan bahas pembukaan perdagangan bersama dengan Mas Wisnu. Mas Wisnu, Astra turun 7%. Ini kira-kira kenapa nih, Mas? Nah, ini saya belum terlalu update ya kalau kenapa turunnya terlalu signifikan. Cuman biasanya ada corporate action ya, Mbak. Di hari ini tuh ex-date dividen ya, yang biasanya terjadi penurunan pasca KUM ya. KUM-nya kan KUM dividen tanggal 4 kemarin. Oke. Ini ada ex-dividen maksud saya. Ya, ex-dividen ya. Tadi di informasi agenda, di poin ke-10 pemirsa ada SII ex-dividen, tapi wajar ex-dividen turunnya sampai 7%. Anggaplah kita belum tahu ada informasi terbaru apa begitu ya. Tapi kalau ex-dividen saja, sentimennya apakah wajar turunnya sampai 7%?
Biasanya sih seperti itu ya, turunnya cukup atau sama biasanya terhadap kenaikan dividen tersebut. Hal ini sebenarnya kejadian juga Mbak dengan United Tractor. United Tractor itu ex dividen dia turun cukup signifikan dari di atas 30.000, sekarang di 24 ribuan ya, pasca pembagian dividen tersebut. Jadi normal-normal saja sebenarnya. Normal-normal saja. Ini peluang HSI kalau turun sampai 7% ini untuk kita akumulasi, tapi mungkin lebih ke spekulatif dulu karena ini masih sangat pagi, kita nggak tahu nanti apa yang bisa terjadi dan berita apa yang bisa mengiringi. Buy on weakness? Ya, wait and see dulu aja kalau belum punya ya. Wait and see, sambil menunggu ya, ini akan turun lebih jauh lagi atau enggak nih? Iya, siapa tahu ada peluang turun ya. Walaupun fundamentalnya masih sangat baik ya Mbak. Kuartal 1 2023 labanya tumbuh double digit, which is ini sangat baik untuk emiten konglomerasi seperti Astra ya. Oke, ASII wait and see dulu, jangan buru-buru begitu ya di tengah pelemahannya yang cukup dalam pada pagi hari ini pemirsa. GoTo kemarin kan naik 9% pagi ini ya wajar ya, pelemahannya mencapai masih tipis 0,1%. Menarik nggak saham GoTo? Ya, kalau untuk trading saya kira tidak ada masalah ya. Terutama kalau kemarin itu kami cermatin, memang ada net foreign buy Mbak. Jadi net foreign buy lebih dari 44 miliar. Dan ini ikut mendorong kenapa Goto ini kemarin naiknya sangat semangat sekali ya. Yang kalau hari ini mungkin ada peluang terjadinya taken profit. Oke. Karena memang tren kenaikan Goto ini sudah mulai terjadi sejak pertengahan April lalu ya, pasca koreksi yang cukup signifikan. Baik, kita ke energi. Kalau gitu, energi kan juga banyak diskon nih dan sudah beberapa hari nih jadi top loser terus untuk sektor yang satu ini. Hari ini ada Daro, Indi, Doit, kemudian ya beberapa saham Bumi, Harum, PTBA, kompak dalam teritori negatif pembukaan pagi hari ini. Kesempatan untuk cicil beli? Kalau untuk energi di tahun ini kami lebih cenderung wait and see dulu aja ya Mbak. Kenapa? Karena dari sisi harga komoditi batu baranya juga sedang dalam tren yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini pasti akan terefleksi dari penurunan laba bersihnya yang beberapa emiten sudah kelihatan seperti PTBA yang labanya kuartal 1 turun lebih dalam dari konsensus ya, yang ini memang seperti Adaro masih naik tapi lebih lebih rendah ya secara pertumbuhan kuartal 1 untuk laba bersihnya. Jadi kita lebih merekomendasikan untuk wait and see untuk sektor-sektor energi terutama batu bara. Oke, wait and see dulu untuk sektor-sektor energi. Wait and see karena masih ada peluang pelemahan lebih lanjut. Iya, betul. Sentimen apa yang akan membuat pelemahannya masih lebih lanjut? Kita tahu kan batubara memang lagi agak lesu, kemudian kinerja beberapa emiten batubara juga lagi beberapa turun begitu ya. Tapi apalagi nih yang akan membuat harganya turun atau memang saat ini belum di level bawah? Eh, Sebenarnya yang faktor utamanya adalah penurunan dari harga batu bara itu sendiri ya, yang komoditas, terutama kalau kita cermatin pasca peaknya di bulan September lalu yang tembus di atas $450 per metric tonnya. Kemudian kalau kita lihat seperti crude oil yang substitusi dari batu bara, ini juga trennya turun kan. Pasca OPEC Plus itu sebenarnya mereka pangkas produksi. Cuman demand-nya ini masih belum terlalu bagus, yang kalau kita lihat makanya harganya juga nggak gerak kemana-kemana. Natural gas juga sama Mbak. Natural gas juga nggak bergerak kemana-mana. Bahkan mereka cenderung turun. Dan cuaca yang di Eropa yang diekspektasikan cenderung lebih dingin, tapi ternyata lebih hangat. Nah, artinya konsumsi untuk energi ini lebih rendah, terutama dengan adanya pelambatan ekonomi. Nah, ini menjadi katalis-katalis negatif sebenarnya. Berarti masih ada proyeksi harga batubara akan melemah. Ada peluang untuk berlanjut ya. Walaupun di level-level saat ini sebenarnya koreksinya udah lebih dari 50% daripada peaknya. Cuman apakah itu akan berlanjut? Sebenarnya kita masih cenderung melihat ya potensinya masih akan ada sebenarnya. Oke, maka itu saham-saham berbasis batubara di wait and see dulu karena komoditasnya masih ada potensi lanjutan meskipun sebenarnya sudah cukup banyak juga koreksinya gitu ya. Ya betul.
Tips untuk pemirsa di rumah jelang akhir pekan apa nih Mas Wisnu dan support resistance secara teknikal untuk indeks harga saham gabungan yang bisa menjadi acuan dalam berinvestasi di pasar modal? Iya, untuk short term tentu support ESG itu di 6.700, kemudian untuk resistennya di 6.900 yang kalau kita lihat level-level level-level tersebut itu level yang sangat krusial. Tentu buat teman-teman investor yang ingin melakukan trading di akhir pekan kami sarankan untuk tidak terlalu agresif karena biasanya taking profit terjadi di akhir pekan. Tapi buat yang ingin nabung atau investing, kami rasa bisa melakukan buy on weakness terutama di emiten-emiten yang performance-nya bagus di kuartal 1 2023 yang laporan keuangannya sudah rilis. Ini bisa menjadi acuan untuk sepanjang 2023. Oke, untuk Anda yang medium term gitu ya, bisa melakukan pembelian atau cicil beli dengan melihat dari laba ataupun earning yang sudah rilis dan kondisi ekonomi saat ini. Tapi bagi Anda yang mungkin sifatnya trading, jangan buru-buru, jangan gegabah, cermati secara detail begitu ya, jangan pakai emosi ya. Terima kasih banyak Mas Wisnu. Sama-sama Mbak Prisa. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Amin.